Alright, Shalom semuanya. Wow, kayaknya udah lama gak kesini ya. Puji Tuhan ya, kita semua tentunya berbahagia, bersuka cita. Pertama-tama tentunya karena kita sudah tidak diwajibkan untuk mengenakan masker lagi. Ya, seberapa dari kita kelihatannya sudah tidak mengenakan masker ya, walaupun yang pakai masker juga nggak apa-apa ya. Itu satu kabar sukacita. Terus juga yang kedua, aku bersyukur karena Chelsea lagi cuci gudang ya. Terus Inter Milan kedapetan pemainnya Chelsea. Jadi thank you ya bro ya, buat limpahannya tuh Azpilicueta mampir ke Inter. Nggak ada yang tahu ya, itu jokes buat kalangan sendiri yang suka bola. Aku bersyukur teman-teman pagi hari ini boleh melayani di New Life seperti biasa. Dan selama bulan ini teman-teman pasti sudah banyak belajar ya mengenai bagaimana kita abide and thrive di dalam Tuhan ya, bagaimana kita tertanam, bagaimana kita itu melekat ya, tinggal di dalam Tuhan, dan bagaimana kita mengalami sebuah proses pertumbuhan ya. Dan pada kesempatan kali ini aku mau bawakan sebuah firman yang tentunya sesuai dengan tema kita yang aku beri judul Abide in Him. Ya, bilang sama aku, abide in Him. Ya, bagaimana kita itu melekat, kita tinggal di dalam Tuhan. Dan kita akan belajar dari satu perikop dari Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Ya, Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai ke-8. Apakah sudah ada yang selama minggu-minggu ini khotbahkan ini? Udah ya? Tapi gak apa-apa lah ya. Kalau gak boleh kan jadinya batal nih khotbahnya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya. Aku rasa khotbah-khotbah yang seperti ini ya, bahasanya tuh eksposisi atau ekspositori gitu ya. Kalau di kalangan GBI, Pentakosta, karismatik itu sesuatu yang nggak terlalu sering ya. Jadi biasanya kan udah temanya dikasih topik-topik tertentu, nanti hamba Tuhannya akan membahas poin-poin yang Tuhan berikan kepada dia gitu ya. Tapi kalau di gereja-gereja yang cukup tradisional ya, Injili, Reform gitu, biasanya tema-tema yang sifatnya eksposisi itu sering dilakukan ya. Jadi hari ini kita gaya-gayanya agak-agak old school ya. Kita pakai eksposisi ya. Jadi benar-benar Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini kita akan pelajari bersama-sama ayat demi ayatnya. Oke, kita mulai dari pasal ayat yang pertama, pokok anggur yang benar, judul perikopnya. Kita baca bersama yuk ayat yang pertama, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Oke, stop dulu ya. Kita mau breakdown nih perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa dialah pokok anggur yang benar. Nah teman-teman, Yesus tuh seringkali mengumpamakan dirinya dengan berbagai macam hal ya. Dan dalam hal ini Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Nah teman-teman, pokok anggur itu kan adalah sebuah sumber kehidupan ya. Dari yang namanya sebuah pohon anggur, di situ ada pokok anggur, dan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang artinya adalah sumber dari kehidupan. Nah ini menarik teman-teman, karena di tengah dunia dengan berbagai macam agama dan kepercayaannya, saya percaya setiap tokoh agama pastinya akan berkata bahwa aku tahu jalan menuju kepada kehidupan. Ya, ikutilah pengajaranku. Ya kan, maka engkau akan menemukan yang namanya jalan menuju kepada kehidupan. Ya kan, bahkan Mario Tegar kan juga bilang ya, the golden way gitu kan. Jalan emas ya, tentunya menuju kepada kehidupan yang sejahtera gitu kan. Nah, begitupun semua tokoh agama di dunia pastinya akan mengarahkan bahwa ayo ikuti aku punya jalannya menuju kepada kehidupan. Namun yang menarik adalah bahwa Yesus, Tuhan yang kita sembah,
yang telah hidup 2000 tahun yang lalu, dia nggak cuma bilang follow me, I'll show you the way. Tapi Yesus katakan apa? I am the way. Ya, dia nggak bilang ayo ikut aku, jalannya lewat sini, enggak. Tapi dia bilang aku jalannya. I am the way, the truth, and the life. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow. Itu statement yang nggak main-main, teman-teman ya. Mungkin bisa dibilang orang zaman itu akan memandang, ini orang kegeeran banget nih kayaknya, overstatement banget. Dia bilang, gua jalannya. Kalau nggak lewat gua, lu nggak bisa ketemu Bapa. Ya. Dan itulah yang Yesus katakan pada zaman itu 2000 tahun yang lalu, teman-teman. I am the true vine, akulah pokok anggur yang benar gitu ya. Dan nggak heran makanya di zaman itu yang namanya perbedaan pendapat, pro dan kontra mengenai siapa Yesus itu tajam banget, teman-teman. Ya, either Yesus akan dibilang sebagai Mesias, ya, anak Allah yang hidup, atau Yesus akan dikatakan sebagai penyesat. Ya, sebagai seorang gila yang mengaku-ngaku sebagai anak Allah, Tuhan yang menjadi manusia. Dan itu menjadi sebuah pertentangan, teman-teman. Bahkan sampai hari ini ya. Dan yang menarik adalah apa yang C.S. Lewis pernah katakan. Dia pernah bilang gini, either Jesus is the Son of God or a madman or worse. Ya. Antara Yesus itu beneran anak Allah atau dia itu seorang gila. Atau lebih parah dari itu. But his being just a great teacher, he's not left that open to us. Tapi Yesus hanya sebatas sebagai guru moral yang baik. Nggak bisa, karena Yesus nggak memberi opsi untuk pilihan itu. Ya kan? Banyak dari kita, apalagi anak-anak zaman sekarang kan yang berkata bahwa oh saya mah nggak ambil keilahian Yesus, itu mah kuno, itu nggak seru itu. Yang saya cari ya moral teachingnya. Ya kan, yang saya cari ya nilai-nilai pengajarannya, karena ya ini kan bisa diaplikasikan di dalam segala aspek kehidupan. Nah, tapi satu hal yang teman-teman dan saya harus percayai bahwa Yesus nggak cuma bilang ikuti teladan moralku, ikuti pengajaranku, tapi Yesus katakan I am the way. Amin, teman-teman. So saya nggak ngerti ya zaman sekarang tuh GBI, wah nih kita kan GBI ya. Masih kan? GBI itu belakangan mulai menekankan pentingnya yang namanya apologetika, teman-teman. Ya, pernah dengar nggak makanan itu? Jadi apologetika itu bicara tentang bagaimana kita mempertahankan iman, ya, dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul. Lalu berdasarkan kitab suci kita mulai mencari tahu apa sih kata Alkitab mengenai pertanyaan tadi, dan kita bisa menemukan jawabannya. Itu apologetika. Dan somehow saya temukan bahwa apologetika itu menjadi sebuah hal yang cukup digali, cukup dibahas di kalangan Pentakosta karismatik. Padahal itu kalau di zamannya mungkin orang-orang yang tadi yang saya bilang reform ya, yang gereja-gereja tradisional, apologetika itu hal yang umum. Tapi bagi kita itu mungkin asing. Nah, tapi yang menarik saya lihat mulai fenomenanya adalah apologetika mulai digemari, teman-teman, sama orang-orang GBI ya. Dan ya saya berharap teman-teman juga sama, mempelajari. Bener gak sih Yesus itu Tuhan? Cuma kita percaya cuma karena itu kata pendeta kita, kata orang tua kita, atau kita benar-benar mempelajarinya, teman-teman. Lewat pertanyaan yang mungkin timbul di hati kita, atau mungkin ada teman kita yang iseng nanya, mana ayatnya di Alkitab? Oh, nanyanya bukan iseng, itu ngajak ribut ya. Yesus Tuhan, sembahlah aku, buktikan mana dalilnya gitu kan. Akhirnya kita mulai cari tahu, kita mulai gali, iya ya dari mana ya. Dan waktu kita menemukan bahwa Yesus benar-benar menyatakan dirinya adalah Tuhan, baru di situ iman kita akan bertumbuh. Bukan dari apa kata orang, tapi dari kata kitab suci. Ya, so aku encourage teman-teman semua, ayo mulai gali lebih dalam ya kebenaran firman Tuhan mengenai siapa Yesus. Nah itu baru ayat 1a ya. Akulah pokok anggur. Lalu bayangin kita selesai jam berapa ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Oke, Bapakulah pengusahanya. Artinya yang punya itu kebun,
yang punya itu anggur-anggur ya Bapa di surga. Nah, yang sering kali terjadi teman-teman bahwa realitanya ladang itu kan milik Tuhan ya. Tuaiannya juga milik Tuhan. Tapi ironisnya apa? Para pengerja, para penuai itu justru saling berebut tuaian, ya kan? Makanya istilah yang marah kan apa? Jangan curi-curi domba saya dong, gitu kan? Jangan curi-curi domba gitu. Karena orang berpikir bahwa domba itu milik siapa? Milik dia, milik gembala, milik gereja. Begitupun dengan anggur-anggurnya. Mereka pikir itu punya kita. Padahal itu sebenarnya punya Bapa. Kita sering ngaku-ngaku, teman-teman. Ya. So makanya sesama penuai itu konsepnya mesti diubah deh. Kita punya teman-teman sepelayanan, aku kenal Merik udah lama. Dan kayaknya kita nggak perlu deh untuk saling comparing, Master Plan Youth sekarang jumlahnya sekian loh, dengan bangganya gitu kan. Berapa luas gitu dong ya. Kita kebiasa untuk comparing and competing, ya kan? Membandingkan dan akhirnya saling berkompetisi. Yang which is sebenarnya kalau gereja menerapkan model yang seperti itu sistem kerjanya, lalu apa bedanya dengan sistem kerja dunia? Sedangkan Yesus datang membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Somehow gereja itu dibuat sistem kerjanya seperti perusahaan yang serba comparing and competing. Makanya banyak yang insecure kan zaman pandemi, karena cek gereja sebelah itu sangat mudah, tinggal ngeklik kita bisa cek gereja sebelah dan mulai insecure. Aduh gawat nih, nanti domba gue tertarik dengan rumput tetangga gitu kan. Nah itu yang terjadi teman-teman. Nah tapi saya mau ingatkan setiap kita bahwa sistem kerja kerajaan Allah itu bertolak belakang dengan sistem kerja dunia. Ya, saya teringat satu ayat dari Galatia pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama dan kedua. Ya, di tengah dunia dengan culture saling compare dan compete, justru gereja harusnya menerapkan sistem kerjanya kerajaan Allah. Galatia pasalnya yang ke-6, ayat 1 dan 2. Ya. Galatia 6 ayatnya yang pertama dan kedua. Perikopnya berjudul saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka apa? Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Lihat baik-baik ayatnya. Balik lagi tadi ke ayat pertama. Dia gak bilang kalau ada yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani tinggalkan dia, karena dia akan menghambat perlombaan imanmu. Kamu tidak akan menjadi yang nomor 1. Itu mungkin Alkitab yang berbeda. Tapi Alkitab yang kita baca, dia bilang apa? Maka kamu yang rohani harus apa? Memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Artinya harus ada effort dari kita untuk memimpin dia. Dan memimpin dia gak bisa gini, ayo ikut gua, kalau enggak terlambat, bye gitu kan. Pasti kita yang dia lagi terjatuh, dia lagi lemah, kita harus mundur dulu. Kita harus bungkukan badan kita, angkat dia, ayo kita topang dia bersama-sama dengan kita. Itu perlombaan iman Kristen teman-teman. Bukan tentang siapa menjadi yang terdepan, yang nomor 1, ntar dapat mahkotanya paling gede. Ya, ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Wow. Ini culture-nya kerajaan Allah. Dan gereja harusnya begini. Benar gak sih? Idealnya begitu kan? Yang kuat menopang yang lemah. Lah ini kok jadi kapitalis ya? Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Ya, sekali lagi ini tidak berusaha menyudutkan siapapun, tapi ini emang kegelisahan. Ya, kegelisahan hatiku yang merasa bahwa kayaknya kita udah cukup jauh ya dari apa yang menjadi nilai-nilai kerajaan Allah gitu. Kalau kita persiapkan pelayanan, tentunya kita persiapkan yang terbaik. Amin. Ya, bukan artinya karena kita
Santai aja kan, bukan tentang yang nomor satu, tentang saling bertolong-tolongan akhirnya jadi asal-asalan. Ya nggak gitu juga teman-teman. Kita pun harus tetap lakukan yang terbaik. Kita harus melayani yang terbaik, yang excellent. Tapi semua itu kita lakukan bukan didorong oleh rasa iri hati, insecurity, dan gak mau kalah sama orang lain. Oh, pendeta dia, gereja dia udah makin begini, LED dan sebagainya, gak mau kalah. Ya kan? Mentalnya bersaing teman-teman. Tapi biarlah kalau kita melakukan pelayanan kasih yang terbaik itu karena apa? Karena hati yang mengasihi. Ya kelihatannya sih sama, pelayanan-pelayanan juga, tapi dasarnya beda teman-teman. Dan itu yang diperhitungkan oleh Tuhan loh. Ya, so ayo ingat bahwa Bapak kita pengusahanya. Ya, tapi kalau udah urusan di lapangan hijau memang kompetisi bro. Ya, jadi Chelsea berjuang ya semua. Aduh, gue suka ngebully Chelsea belakangan. Oke, kita lanjut ya ke Yohanes tadi. Yohanes 15 ayat yang kedua. Ya, tadi ayat yang pertama kita udah baca. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Lanjutnya apa? Kita baca bersama yuk. 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Oke, kita bahas dulu nih. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah justru makin dibersihkan. Nah, ini pun juga adalah prinsip dari kerajaan surga, teman-teman. Ketika Tuhan panggil kita untuk terlibat di dalam pelayanan, kita tahu itu semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Benar ya? Ketika Tuhan mengajak kita untuk berpartisipasi, itu bukan karena kita yang layak, tapi karena kemurahannya mau melibatkan kita. Tapi berikutnya, waktu kita udah diajakin, tapi kitanya ogah-ogahan, kitanya gak benar-benar memberi diri untuk ayo Tuhan, aku mau ikut di dalam pekerjaanmu. Libatkan aku Tuhan di dalam pekerjaanmu. Kitanya males-malesan. Kitanya gak mau kerja, gak mau berbuah. Mungkin sekali dua kali Tuhan akan apa? Berikan kesempatan. Ayolah, engkau bisa kok aku pakai. Gak usah takut, gak usah khawatir. Sekali, dua kali, tiga kali. Tapi apakah Tuhan akan senantiasa menunggu kita untuk bekerja di dalam pelayanannya? Ada hal yang jauh lebih besar dari kepentingan kita sendiri teman-teman. Ada greater things yang Tuhan mau kerjakan. Dan kalau kita nggak mau dilibatkan, Tuhan bilang apa? Ya wes, ya nggak apa-apa. Karena tanpa ada kita, tanpa kita pekerjaan Tuhan harus berjalan. So kalau kita nggak mau berbuah, Tuhan bilang apa? Ya udah, gua cari yang lain yang mau. Ya, makanya ada ayat yang saya suka nih di Lukas 8 ayat 18. Saya bacain versi bahasa Indonesia masa kini. Di situ dibilang, sebab orang yang sudah mempunyai akan diberi lebih banyak lagi. Tetapi orang yang tidak mempunyai, sedikit yang masih ada padanya akan diambil juga. Itu prinsipnya teman-teman. Ya, jadi jangan pernah merasa aduh, udahlah gue mah nggak mau kasih all out lah, sedikit-sedikit aja kata Tuhan. Ya nggak perlu juga kali, nggak usah sok deh, nggak usah berasa iya lu. Tuhannya Betawi. Ya. Udahlah kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tuhan nggak pernah maksa. Ya, memang sih ada beberapa kejadian di dalam Alkitab ya, Musa seakan-akan tanda kutip dipaksa Tuhan, ya Gideon diyakinkan Tuhan semikian rupa. Tapi ya masa kita mau terus-terusan begitu, ya? Kalau Tuhan kasih kesempatan, say yes teman-teman. Bilang iya. Sekalipun mungkin kita masih ragu, kita masih gak tahu nanti ke depannya gimana ya. Tapi percaya aja. Melangkah dengan iman. Karena kalau kita udah tahu depannya bakal kayak gimana, segala sesuatunya harus aman baru kita melangkah, itu bukan iman. Ya, iman itu justru menantang kita untuk berani melangkah sekalipun di depan belum jelas kayak gimana. Amin? Ya. Itu prinsip kerjanya Tuhan, teman-teman. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya.
Oke. Tapi setiap ranting yang berbuah justru apa? Dibersihkannya. Setiap orang yang sudah mempunyai akan diberi lebih banyak. Dan itu prinsipnya teman-teman. So jangan heran kalau ngelihat orang dan iri ngelihat orang, gila ya nih orang maruk banget sih. Ya bisa jadi karena dia mengembangkan setiap potensi yang ada dalam dirinya semaksimal mungkin. Dan Tuhan percayakan lebih banyak. Ya, sekali lagi jangan iri hati teman-teman. Nah di situ dikatakan bahwa supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi di sini ada istilah dibersihkan teman-teman. Kita tentunya dibersihkan, yang pertama kita temukan tadi dibersihkan oleh firman, ya, ayat 3 tadi. Kamu memang sudah bersih karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, saya percaya teman-teman kuasa firman Tuhan itu akan membersihkan kita. Mulai dari hati kita, pikiran kita yang penuh dengan nilai-nilai dunia, ya, dosa-dosa yang selama ini membelenggu hati kita itu perlahan tapi pasti mulai dibersihkan oleh firman Tuhan, ya. Maka Yesus pernah berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, kita percaya kuasa firman Tuhan itu sanggup untuk membersihkan kita, menguduskan kita. Amin. Nah, tapi di situ nggak cuma firman yang membersihkan kita, tapi juga di situ ada Bapa yang ikut ambil bagian, teman-teman. Di situ dibilang setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, kata dibersihkan itu bahasa Inggrisnya diprune, teman-teman. Ya, prune itu kayak dipangkas, ya. Ada tanaman yang mulai liar gitu, ya, udah mulai nggak rapi, itu dipangkas, dibersihin biar rapi. Nah, begitupun kerjanya Bapa, teman-teman. Waktu Bapa di surga mau membersihkan kita, ranting-rantingnya adalah dengan cara apa? Firman Tuhan yang udah kita dengar, itu nggak dibiarin gitu aja. Kadang kita banyak dengar firman, banyak pelihara firman di hidup kita, tapi nggak punya kesempatan untuk mempraktekkan firman. Ya, aku suka bedakan firman itu dari bahasa Yunaninya ada dua. Yang pertama logos, yang kedua rema. Ya, logos itu apa? Kita lagi baca Alkitab nih, ya kan? 1 pasal, 2 pasal. Oh, kita itu lagi ngumpulin logos, teman-teman. Perbendaharaan logos. Nah, tapi ketika logos itu berubah menjadi rema, itu membutuhkan satu momentum. Bisa jadi apa? Waktu Bro Merik lagi khotbah, lu lagi ngalamin satu peristiwa kehidupan yang belum tahu jawabannya, tiba-tiba firman itu bicara sama kita, jadi rema di hidup kita. Itu bisa jadi lewat khotbah, ya, yang hamba Tuhan sampaikan. Tapi bisa jadi rema itu terjadi ketika apa? Ketika kita udah ngumpulin logos di dalam hidup kita, tapi kita belum tahu nih aplikasinya seperti apa. Ketika Tuhan izinkan satu masalah dalam kehidupan kita, disitulah sebenarnya kesempatan logos diubah menjadi rema, dan itulah yang membersihkan kita, teman-teman. Nih contohnya misalkan, ya, kita pernah dengar ayat Rasul Paulus bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Ada amin? Aminnya ragu, ya. Karena secara logika tentunya terlebih berkat menerima daripada memberi. Kita belum yakin ini firman valid gak sih? Bener gak sih? Masuk logika gak? Ya memang sih pada akhirnya gak masuk logika. Tapi ketika gini, ketika di dalam kehidupan mungkin kita punya pas-pasan, kita gak banyak. Tiba-tiba Tuhan hadirkan seseorang, sahabat lama kita yang udah gak pernah kontak. Biasanya kalau kontak, nah lu tahu tuh ya kan, mau minjem duit gitu kan. Aduh, awalnya kita pikir, aduh kok kayaknya gue punya sedikit juga, gue belum bisa bantu gitu. Tapi tiba-tiba Roh Kudus gerakin kita untuk memberi, untuk nolong orang itu. Sama Tuhan berikan kita hati yang penuh dengan belas kasihan. Aku mau memberi kepada dia. Dan kita taat melakukan arahan dari Roh Kudus itu. Di momen itulah logos yang tadinya kita gak ngerti berubah menjadi rema. Ketika kita menolong orang tersebut, kita digerakkan Tuhan untuk menolong dia. Di situ kita baru sadar emang benar. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ada yang pernah praktek gitu? Iya, kadang itu harus kita yang nekat, teman-teman, lakukan. Dan di situ kita baru sadar logos itu berubah menjadi rema. Dialah yang membersihkan.
Makanya kalau di dalam Alkitab, manusia hidup, Matius 4 ayat 4, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Firmannya bukan pakai logos, tapi rema. Dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan rema Kristus, bukan logos Kristus, rema Kristus. So teman-teman, kalau hari ini engkau lagi ada di tengah masalah pergumulan, baca Alkitabmu. Karena di momen itu bisa jadi Tuhan lagi mau ngajarin kita. Amin. Dia mau menguduskan dan membersihkan kita. Ya, kalau soal baca Alkitab harus rajin ya, gitu-gitu nggak perlu dibahas lagi ya. Kayaknya udah cukup dewasa teman-teman ya, untuk bisa rajin baca Alkitab. Kita lanjut ke ayat 4 dan 5 teman-teman. Ya, ayat 4 dan 5. Kita baca bersama, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Udah jelas banget. Di luar Yesus kita gak bisa bikin apa-apa. Ya, makanya tema ini sebenarnya dasar banget dalam hidup kekristenan kita. Kalau kita gak tinggal dan melekat dalam Tuhan ya, kita gak bisa ngapa-ngapain bro di hidup ini. Ya, di luar Kristus kita gak bisa apa-apa. Nah, aku ingat ada satu quotes, aku lupa dari pendeta siapa, tapi ini merema banget sih di dalam hidupku. Quotesnya bilang gini, seringkali kita tuh gagal berbuah, ya kan? Banyak dari kita kan pengen jadi anak Tuhan yang berbuah kan? Kita gagal berbuah bukan karena kita kurang bertekad, melainkan karena kita kurang melekat. Oke, ini Pastor Graham banget kan permainan kata nih. Bukan karena kita kurang bertekad, tapi karena kita kurang melekat. Nah, banyak dari kita yang berpikir gimana caranya berbuah, bertekad. Tekad kita sebesar apa sih teman-teman? Kita tuh terbatas banget loh. Kita ini manusia yang lemah, tekad kita itu gak bisa kita harapkan. Tapi di situ yang penting adalah bagaimana kita melekat. Karena waktu kita melekat sama Tuhan, apa yang Alkitab katakan? Engkau di dalam aku di dalam kamu, engkau akan berbuah banyak teman-teman. Ya, jadi mulailah dengan apa? Bukan dengan tekad, dengan usaha, dengan effortmu sendiri. Karena berbuah dengan effort sendiri itu melelahkan teman-teman. Ya, dan buah yang dihasilkan tuh namanya buah pencitraan biasanya. Karena dengan usaha sendiri lama-lama orang tahu nih kok buahnya dilihat dari jauh kelihatannya matang sih, tapi begitu dideketin kok agak-agak asem ya. Gitu. Jadi matters of time dan kedekatan biasanya itu baru orang tahu, oh ternyata dia pencitraan doang tuh di luar, tapi begitu kenal lebih dalam, oh buah yang dihasilkan gak sematang itu. Nah, yang kita mau kan sebenarnya buah yang dihasilkan itu berdasarkan sebuah keintiman dengan Tuhan. Ya, sama seperti ranting anggur, dia akan berbuah ketika apa? Melekat kepada pokok anggur. Kan gak ada tuh ranting anggur yang demo, ya enggak? Demo sama pokok anggur. Ini waktu kita berbuah, kirimin air, sari makanan. Kalau enggak kita mati. Enggak perlu, ya kan? Lagu sekolah minggu bilang apa? Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan gerakannya gitu ya. Kenapa begini? Tinggallah di dalamnya. Ya kan? Pastilah kau akan berbuah. Ya, hidup kekristenan kita akan berbuah ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Dan sekali lagi teman-teman, ini bicara tentang bagaimana engkau membangun sebuah hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Ya, sediakan waktu untuk mengenal Dia, baca firman Tuhan, kenali isi hatinya. Karena seberapa engkau mengenal Dia, mengenal cara pikirnya, mengenal bagaimana Dia berjalan dalam kehidupan, itu yang akan membuat engkau benar-benar bisa berbuah. Ya, ada yang udah nonton film The Messiah? Bukan, ini udah agak lama sih. Bukan The Chosen ya, itu terlalu rohani, ini The Messiah. The Messiah tuh kayak kelihatannya ini nabi asli beneran Yesus atau
dajjal gitu ya, ini nabi palsu gitu. Nanti teman-teman nonton deh. Tapi aku perhatikan di situ bagaimana para pengikutnya, sekalipun dia nggak jelas ini sebenarnya Yesus beneran nih Mesias yang akan datang atau gimana. Tapi yang saya pelajari dari film itu para pengikutnya benar-benar strict mengikuti gaya hidupnya si Mesias itu. Dan mereka benar-benar radikal, mereka benar-benar menjalani sebuah kehidupan yang berbeda. Nah, aku pikir harusnya kekristenan kita sampai kepada titik berbuah adalah ketika apa? Ketika kita semakin berjalan serupa dengan Yesus. Dan untuk sampai titik itu, kenali dia. Sediakan waktu untuk mengenal siapa? Yesus. Ya, jangan pakai lagi istilah nggak ada waktu. Ya, karena semua dari kita punya waktu satu hari 24 jam. Dan istilah nggak punya waktu sebenarnya bahasa lain dari nggak penting dan bukan prioritas. Karena buat sesuatu yang prioritas dan penting kita akan bela-belain, sediain waktu, ya. Oke, kita lanjut ke ayat yang ke mana ya? Ke-6. Jadi kita udah yakin bahwa di dalam Yesuslah kita bisa berbuah. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Oke, ini sebenarnya ada sebuah gambaran yang tidak terlalu jelas, yang tidak terlalu gamblang tentang surga dan neraka. Tapi berkali-kali Yesus mengatakan di sanalah ada ratap tangis dan kertak gigi. Ya, kita tidak bisa mendenial apa yang Yesus katakan. Karena beberapa sarjana teologi yang cukup liberal akan berkata bahwa heaven and hell itu enggak real. Ya. Tapi kita harus percaya karena ini Yesus yang ngomong bahwa ternyata ada kehidupan setelah kematian, teman-teman. Dan sekali lagi Yesus enggak berusaha menakut-nakuti kita, makanya Yesus enggak pernah bilang dilemparkan ke dalam api lalu dibakar, nanti lidahnya akan disetrika, tangannya akan dipotong, tumbuh lagi dipotong. Enggak dijelasin detail gambaran tentang penghukuman itu. Karena apa, teman-teman? Karena sekali lagi Yesus enggak pernah mau membangun kerajaannya di atas dasar rasa takut. Bukan soal intimidasi, bukan tentang ancaman yang membuat orang Kristen itu taat. Tapi apa? Karena kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. So, jangan jalanin kekristenan kita layaknya orang beragama pada umumnya. Gue jadi Kristen ke gereja supaya masuk surga, mati masuk surga ya. Mati masuk surga, nggak masuk neraka gitu kan. Itu orang beragama pada umumnya, teman-teman. Tapi kita punya Yesus yang lebih dulu nyatain kasihnya kepada kita, ya. Waktu kita masih berdosa, Yesus mati buat kita. Dan itu adalah alasan yang paling mulia bagi seorang Kristen untuk mengabdi kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan karena takut masuk neraka, tapi karena kita tahu Yesus mengasihi kita. Makanya istilah selamat itu jangan cuma diartikan, saya berapa kali pasti udah pernah bilang di sini. Selamat jangan cuma diartikan, lolos dari neraka terus masuk surga. Selamat itu bicara tentang bagaimana kita tinggal di dalam Yesus. Dan karena kita tinggal di dalam Yesus, kita melekat kepada Dia, di situ kita berbuah. Berarti lawan dari selamat apa? Tinggal di luar Yesus. Lawan dari tidak selamat, lawan dari binasa. Itu adalah kita tinggal di luar Yesus. Terpisah dari Yesus untuk selama-lamanya. So artinya apa, teman-teman? Orang yang merasa dirinya sudah selamat, dia pasti berbuah karena dia tinggal di dalam Yesus. Dan sekali lagi, buah yang dihasilkan, dengar baik, bukan syarat diselamatkan. Itu agama, balik lagi, legalisme. Tapi buah yang dihasilkan itu bukan syarat, tapi sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan. Karena aku melekat kepada Yesus, maka aku menghasilkan buah, teman-teman. Amin. Ya, itu surga dan neraka. Ya, saya harus khotbahkan itu karena Yesus yang mengatakannya. Ayat 7. 2 ayat lagi guys, semangat. Ayat 7, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan
firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada amin? Aminnya biasa ayat yang B. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tapi ayat A-nya kurang dibaca ya. Kurang digarisbawahi. Karena kata jikalau itu ada persyaratannya teman-teman ya. Kalau kamu mau apa yang kamu minta itu didapatkan, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dan ketika kita tinggal di dalam Yesus, firman-Nya tinggal di dalam kita, artinya apa? Harusnya hidup kita itu align, selaras sama maunya Tuhan. Karena firman-Nya ada di sini. Yang kita minta gak aneh-aneh teman-teman. Ya normal-normal aja gitu. Karena ada loh yang bilang, aduh Kak, aku bete banget Kak, kayaknya hidup ini berat banget ya rasanya. Kenapa? Karena aku bentar lagi mau menikah dan aku pengen pernikahanku tuh ala-ala Jessica Mila katanya gitu, sama si itu Yakub ya, Yakub Hasibuan. Itu permintaan lu sesuaikan kan sama budget kan, sama keadaan lu, harusnya begitu kan. Ini bikin repot sendiri teman-teman. Ya, tapi ya itu dia, makanya aku berharap kita belajar firman Tuhan sampai kepada titik di mana akhirnya apa yang kita mau, pikiran, perasaan, kehendak kita itu align sama pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan. Yang kita minta itu gak jauh-jauh soal kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku mau berbuah lebih lagi Tuhan. Aku mau hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Kan doanya harusnya seperti itu ya. Dan doa-doa seperti itu aku percaya akan dijawab, dan kita akan menerima apa yang kita doakan. Amin. Ya, tinggal di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya teman-teman. Dan ingat ya, sekali lagi kita yang harus menyelaraskan kehendak kita sama kehendaknya Tuhan. Jangan dibalik ya. Tuhan gak mau tahu, kan gua anak lo, lu yang nyesuaiin sama kehendak gua. Jawab doa gua Tuhan. Kebalik ya, Tuhannya dia, kita bukan Tuhan. Ayat ke-8, ayat terakhir. Ada sukacita? Ya, terakhir soalnya. Yuk kita baca bareng ayat 8, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, jadi lewat kita berbuah, di situ orang tahu bahwa kita adalah murid Yesus, dan apa? Bapa dipermuliakan. Sekali lagi tadi ya, jangan sampai salah ya. Saya bukan bilang, oh kalau gitu pelayanan Kristen gak boleh kasih yang terbaik, kan gak boleh kompetisi, gak boleh ini, gak boleh itu. Bukan. Kita berbuah karena satu tujuan kita, biar Bapa dipermuliakan. Bukan tentang saya, bukan tentang gereja saya. Ya, kemuliaan hanya bagi dia, bukan bagi dua, ya kan? Bagi dia dan saya gitu, enggak. Bagi dia saja. Amin. Dan aku percaya kalau kita selalu menjadikan Bapa sebagai pusat penyembahan kita, dialah yang harus dipermuliakan, kita gak akan terjebak tuh dengan rupa-rupa kompetisi, dengan rupa-rupa persaingan yang tidak sehat ya, ada istilah curi domba dan sebagainya. Kita secure dengan keadaan kita happy, kita bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang Tuhan percayakan, dengan apa yang Tuhan taruh di tangan kita. Kita kembangkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Barang siapa dipercaya dan bisa dipercaya, dia akan dipercaya lebih banyak. Amin buat firman Tuhan.